Ini dari awal itu seperti apa sih? Iya. Dari Pak Sabar dan Bang John. Silakan. Dari Pak Sabar. saya. Jadi perusahaan ini kami bangun di tahun 2019 ya. Tepatnya di tanggal 9 Januari 2019. Bukan kami kali, Pak Sabar duluan itu. Ya. Oh, saya dulu sama ada teman saya dulu ya. Ya. 4 orang. Jadi makanya kan high five ya. Five kan 5. Berarti masuk Indonesia. Ya, jadi di 2019 kami bentuk ya. Tapi sering berjalannya waktu di 2020 ya. Di 2021 ya. 2021 sih. 2020 yang mereka mengundurkan diri ya. Oh, 2020. Iya. Saya masuk dulu kan dulu. Oh, Bang John masuk 2020 di bulan Juni tanggal 15. Sebagai apa tuh Bang John masuk di sana? Sebagai manajer marketing. Manajer marketing. Ya. Saya yang meminta beliau untuk masuk. Ya, kenapa Bang meminta beliau untuk masuk, Mak? Pertama, sebelumnya kan sudah kenal ya, maksudnya karena perusahaan saya sama perusahaan tempat Bang John ini kan partnership ya, maksudnya ada tempat saya bekerja dulu itu kita bermitra ya, jadi sering komunikasi ya. Tapi satu hal sih waktu itu saya tertarik ya, beliau kan orangnya kan terbuka ya, maksudnya nggak mau terlalu ya ngomong apa adanya dan juga respect gitu loh. Jadi maksudnya itu yang saya lihat dari awal, oh ini bagus nih ya, sehingga saya coba minta beliau untuk bergabung ya. Di tanggal 15 Juni beliau masuk. Ya udah itu kan semua kan di handle beliau pekerjaannya, mulai dari sebenarnya jabatannya manajer marketing, tetapi kan semua dikerjain karena memang waktu itu baru tiga orang kan saya ya, 4 orang ya. Jadi semua mulai dari desainnya, terus HRD, semua yang terkait dengan perusahaan gitu ya. Dan memang sejak beliau bergabung, Pak Henry bergabung, ya omset perusahaan mengalami peningkatan. Ya saya sebagai pemilik bisnis kan yang saya lihat kan ini jualan atau enggak, omsetnya naik atau enggak, kan begitu ya. Ya udah, terus sering berjalannya waktu, ya di tahun 2021 Juli yang 4 orang lagi mengundurkan diri, ya. Dan itu sah loh, maksudnya orang-orang yang bicara di sana yang tidak benar itu nggak benar. Jadi maksudnya itu sah resmi. Sah mengundurkan diri ya, 4 orang partner itu ya. RUPS tanda tangan. RUPS. Tidak ada yang maksa. Ya. Berempat kan keluar kan tidak ada yang maksa. Ya, dan semua apa yang menjadi hak mereka itu sudah diberikan. Saya berikan semua dan nanti saya punya bukti-bukti semua pembayaran kan. Semua terima. Dan dengan kerelaan hati loh, maksudnya mengundurkan diri. Ada pengumuman koran juga. Ya sebelum kita buat RUPS itu notaris kami sudah mengumumkan di koran, karena itu kan undang-undang perseroan ya yang mewajibkan harus mengumumkan di koran sebelum dilakukan pengambilan. Ada gugatan atau keberatan gitu. Betul, kan sampai pengumuman koran tersebut juga nggak ada keberatan, karena memang ikhlas keluarnya tuh baik-baik, nggak ada ribut-ribut ya, karena pengambilan saham majority ya, jadi memang harus diumumkan ya. Sehingga kita notaris menunggu sampai dengan 1 bulan tidak ada gugatan apapun, ya dilanjutkan dengan RUPS gitu. Jadi sejak saat itu ya Pak Henry pun sudah memperoleh jabatan sebagai komisaris dan memperoleh saham diangkat. Jadi karena kosong kan, jadi Pak Sabar nggak ada pilihan lain yang kerja keras saya kan waktu itu, jadi akhirnya saya yang diangkat. Iya, udah dari situ ya lah makin gila kerjanya ya. Habis diangkat itu ya makin gila saya kerja kan, udah daninya karyawan terus jadi owner ya. Punya saham ya kan, jadi bukan cuma jabatan komisaris loh, saya pemegang saham juga di sini. 30%. Pemegang saham dan full jor-joran kerja Bang ya. Iya. Oh iya. Karena kita kerja benar-benar, nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan seringnya keputusan strategis itu dipercayakan ke saya untuk strategi pemasaran. Seperti yang dibilang Pak Hendri itu, saya kan orangnya kan nggak susah untuk percaya gitu loh. Jadi benar-benar lihat dulu ya kan, sedikit informasi dikasih dulu, semakin kita ini bisa bertanggung jawab nih, ya udah kita serahkan. Jadi salah satu yang membuat beliau percaya sama saya tuh orangnya bisa dipercaya Mas. Jadi waktu itu kita ada pengadaan barang atau handphone atau apa gitu ya, saya punya kesempatan untuk nyuri, untuk markup harga
Dan saya yakin Pak Sabar nggak tahu, tapi itu pun nggak saya lakukan. Boleh dikonfirmasi Bapak. Jadi orang ini kan beliau ini orang Medan bos, susah percaya sama orang beliau nih bos. Tapi jangan salah, orang Medan itu, wah kalau etos kerjanya paling luar biasa. Kalau kamu sudah bisa dapat kepercayaan dari orang Medan, wah itu udahlah, karirmu udah pasti oke lah gitu. Jadi tapi di awalnya itu memang ya sebenarnya nggak cuma orang Medan sih ya, semua orang pasti untuk memberikan delegasi kepercayaan dia akan benar-benar menguji dulu orang yang mau dipercaya itu. Nah, ini saya udah banyak melalui tesnya Pak Sabar lah, ujian dari Pak Sabar nih. Beliau ini kan akademisi, pengacara pajak CTL, masih mengajar udah 10 tahun di IPWI, Untar, Trisakti, UKI, udah 10 tahun sampai sekarang masih ngajar. Jadi orang akademisi, apalagi audit forensik investigatif perbankan, kan jeli ya. Jadi saya waktu itu berpikir saya butuh duit waktu itu. Kalau mau saya markup harga, mungkin Pak Sabar nggak tahu. Tapi saya berpikir pertama Allah tahu, pasti melihat. Yang kedua takutnya nanti setahun saya kerja ketahuan malu muka saya, malah saya kehilangan kerjaan, umur saya udah tua. Itu yang membuat saya nggak, meskipun saya mungkin Pak Sabar nggak tahu, tapi saya nggak mau nyuri. Itu yang akhirnya membuat Pak Sabar tuh percaya sama saya. Jadi kalau yang tadi disampaikan sama Pak Sabar itu, ini real, ini sekarang dengar sendiri dari Pak Sabar. Kami ini dari sebuah perusahaan kecil yang tempat, memang betul kantor kita dulu tuh masih numpang di properti milik salah satu komisaris yang dulu. Kami bahkan untuk sewa atau beli sendiri aja belum punya kemampuan. Ya, jadi ini benar-benar kerja keras. Siang malam kami kerja, bahkan kami berdua ya Pak ya, bulan September 2020 karena sakit COVID mas. COVID itu belum ada vaksin loh. Pak Sabar bisa dicek semua itu di Mitra Kelapa Gading ya Pak, rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Saya di rumah isolasi mandiri aja, kita masih nyusun website. Dan apa ya, kalau orang bilang ada indikasi kayak IKA apa segala macam, bisnis kami nggak ada bisnis ngumpulin uang, investasi, janjiin keuntungan, nggak ada sama sekali. Terus yang kedua, Pak Sabar sama saya ini bisa dibilang orang susah semua dulunya. Berangkat dari orang susah. Jadi kita nggak punya warisan keluarga dan lain-lain untuk modal usaha. Ya memang dengan ini kan bisnis jasa, sebetulnya orang-orang yang paham di bidang jasa, no inventory. Ketika klien kamu banyak, ya wajar-wajar aja kalau kamu cepat kaya, cepat berkembang bisnismu. Kita tuh nggak perlu nyetok barang, belanja dulu barang, modal, kumpulin di stok, nggak perlu. Ya kayak pengacara, dokter, itu kan bukan hal yang apa ya, kok bisa kaya, ya udah wajar karena jual jasa. Apalagi beliau ini gelarnya aja Sabar Pardamen Lumban Tombing SEMM AKCA CTL CTAP BKP. Keilmuannya untuk akademisinya luar biasa. Ya, konsultasi pajak sama Pak Sabar pun kita dapat duit. Dapat duit konsultasi doang nih, bayar. Ya, konsultasi pajak 1 jam 5 juta, lumayan. Nah akhirnya bagaimana bisa mengembangkan dari PT Lima Sekawan kan? Sekarang udah ada skincare, terus udah ada yang lain. Itu seperti apa Bang? Bisa berkembang begini gitu kan? Dan sangat cepat gitu loh. Kalau saya bilang Mas, yang pertama saya harus pertegas dulu bahwa tidak ada yang aneh dari perkembangan baik saya secara pribadi maupun bisnis. Ya, ini benar-benar real kerja keras. Ya, bahkan saya beberapa kali sudah statement tegas di beberapa media, bahkan muncul di media. Siapa sih lembaga yang berwenang untuk mengecek, silahkan diaudit perusahaan saya. Ada nggak satu aja, kita. Ini Sabar Tobing tuh direktur utama, saya komisaris. Dicek aja. Supaya masyarakat ini yang niat saya kepengen memotivasi masyarakat bahwa sukses itu hak semua orang, jangan dibuat bimbang. Ayo silakan. Kita kan nggak transaksi cash, semua melalui transaksi perbankan. Ya udah cek aja, silahkan cek. Ada nggak uang aliran tiba-tiba masuk duit 100 miliar, 200 miliar untuk hedonnya John LBF? Ada nggak? Nggak ada begitu-begitu. Ya jadi proses yang kami jalan ini benar-benar hasil kerja keras nyata, tanpa banyak drama, tanpa banyak ya aneh-aneh lah ya. Bahkan tidak ada kita punya hutang modal 1 rupiah pun di bank.
Iya, untuk bangun kantor. Ini kan kita ngomong di media nih. Ya, artinya kan bisa Anda cek kita gitu. nggak ada utang. Kita ngomong bukan lagi. Berarti tidak ada pinjaman bank ya? Tidak ada untuk ada. modal usaha kita. Modal usaha. Oh, pinjemin tuh buat modal 1 rupiah pun kami nggak ada, boleh dicek. Dicek aja ada nggak pinjaman modal usaha PT Limas Kawan Indonesia? Nggak ada, Mas. Investasi Jadi, ada nggak? karena kita bisnis jasa. Jadi uang klien transaksi di kita, ya kita selesaikan pekerjaan dengan baik, sudah, dan klien kita ini seluruh Indonesia, Mas. Dan juga